Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, mari kita mengenal lebih dulu apa itu teripang. Teripang atau holoturia adalah jenis biota laut yang merupakan salah satu sumber protein hewani dan telah lama dikonsumsi oleh masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Dari sekitar 650 jenis teripang yang ada di dunia, 10% berada di Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, berikut adalah 5 jenis yang tergolong mempunyai nilai jual yang tinggi. Yakni yang pertama ada teripang hitam atau Holoturia edulis, yang kedua teripang koro yaitu Holoturia nobilis, yang ketiga teripang nanas atau Telonata ananas, yang keempat ada teripang gamat atau Stichopus noctivatus, yang kelima ada teripang pasir yaitu Holoturia scabra. Manfaat teripang selain sebagai sumber ekonomi karena memiliki nilai jual yang tinggi, juga sebagai salah satu keystone spesies atau biota kunci bagi keseimbangan ekosistem perairan dangkal. Selain itu, teripang juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengobati kerusakan pada sistem kerja ginjal, organ reproduksi, dan saluran cerna. Budidaya teripang dikenal dengan metode penkultur, kurungan tancap atau kurungan pagar. Karena pergerakan teripang yang relatif lambat, maka binatang laut ini dapat dibudidayakan dengan tingkat kepadatan penebaran yang cukup tinggi. Adapun syarat lokasi budidaya teripang yang baik harus memenuhi kriteria. Yang pertama, dasar perairan terdiri dari pasir, kemudian pasir berlumpur yang ditumbuhi lamun atau seagrass. Yang ketiga, pada surut rendah masih tergenang air yang dalamnya antara 40 sampai 80 cm. Yang keempat, ada kecerahan di atas 75 cm dan arus tidak terlalu kuat serta terlindung dari angin yang kencang. Yang kelima, ada perairannya tidak tercemar dan mudah dijangkau. Yang keenam, salinitas antara 24 sampai 33 ppt serta suhunya 25 sampai 300 derajat Celcius. Pada lokasi yang telah dipilih, dibangun kurung tancap terbuat dari pagar bambu atau kayu. Kurung tancap tersebut berlapis waring nilon ukuran mata 0,2 cm di sebelah dalamnya. Pagar bambu atau papan harus tertanam cukup dalam dan kuat ke dasar perairan sehingga tidak terjadi kebocoran pada kurungan. Teripang dapat tumbuh sampai ukuran 40 cm dengan bobot 1,5 kg. Kematangan gonad pada hewan air ini pertama kali terjadi pada ukuran rata-rata 220 mm. Daur hidup hewan ini dimulai dengan telur yang dibuahi yang akan menetas dalam waktu sekitar 2 hari. Oke, masuk ke pengelolaan budidaya teripang. Yang pertama, penyediaan benih teripang. Ciri benih yang baik adalah tubuhnya berisi dan tidak cacat. Hindari juga pemilihan benih yang sudah mengeluarkan cairan warna kuning. Sebaiknya pengangkutan benih tidak dalam waktu yang lama atau lebih dari 1 jam dan dalam keadaan tertumpuk atau padat. Pengangkutan benih dilakukan pada pagi hari atau malam hari atau saat suhu rendah. Wadah yang digunakan dalam pengangkutan diberi substrat pasir khususnya untuk sistem pengangkutan terbuka. Yang kedua, penebaran benih teripang. Benih teripang dengan bobot awal 40 sampai 60 gram ditebar ke dalam kurung tancap dengan kepadatan 5 sampai 6 ekor per meter persegi. Penebaran dilakukan pada pagi, sore hari, atau saat suhu udara atau air rendah. Sebelum benih ditebar, benih perlu diadaptasikan terlebih dahulu untuk kondisi salinitas dan air di lokasi budidaya. Yang ketiga, pemberian pakan teripang. Pakan teripang terdiri dari mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa, jasad bentos, makroalga, dan detritus. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit teripang. Jenis hama yang sering dijumpai dalam kurungan teripang adalah kepiting, bulu babi, dan bintang laut. Pengendaliannya dengan pengambilan hama secara manual dengan periode tertentu. Yang terakhir atau yang kelima yaitu panen teripang. Teripang ukuran konsumsi dengan bobot 300-500 gram dapat dicapai setelah dipelihara selama 4-5 bulan untuk memanennya. Panen teripang dilakukan pada saat air surut terendah. Panen dilakukan beberapa kali karena banyak yang membenamkan diri dalam pasir atau lumpur.